Perwakilan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung menggelar webinar melalui meeting Zoom dengan mengangkat tema Papua, Hoax dan Integrasi Indonesia yang dihadiri narasumber dari tokoh pemuda nasional yakni Faisal Saimema, tokoh pemuda Papua, Amir Madubun, tokoh nasional dan Ketua GP atau Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung Mas Muni. Papua merupakan bagian tubuh negara Indonesia yang dapat dibangun dan dirawat dengan darah, air mata, pikiran, tenaga, dan sumber daya sosial, serta moral NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan yang hendak mengikis integrasi keindonesiaan baik di media sosial secara tendensius, lebih-lebih hoaks maupun pada dinamika kebangsaan, tidaklah berperi kemanusiaan, tidak berperi kebudayaan, tidak berperi keadilan, dan jauh dari peri keberagamaan. Giat tersebut merupakan kerjasama antara perwakilan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung dengan Dirintelkam Polda Bangka Belitung, dihadiri Kasubdit Sosbud Polda Bangka Belitung yang diselenggarakan di Sekretariat Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung dan ikut serta para kader Ansor nasional di tempat masing-masing. Direktur Intelkam Polda Bangka Belitung diwakili Kasubdit Sosbud Dirintelkam menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik dan menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tokoh pemuda Papua Amir Madubun mengatakan integrasi Papua cukup memprihatinkan. Kita tahu bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat, tetapi ada beberapa kelompok yang ingin merubah Pancasila dengan berita hoax melalui media sosial. Di Papua sebenarnya masih banyak ketidakadilan dari pemerintah. Selain itu, ada beberapa kelompok yang ingin memisahkan diri mereka dari NKRI. Amir Madubun, tokoh Papua yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Ansor Papua, berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga Papua dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan menjaga Papua agar tetap aman dan damai. Rakyat harus tetap diperhatikan dan disejahterakan sehingga tidak ada kerusuhan di Papua tercinta. Jadi kalau bicara tentang ada persoalan itu ada di masyarakat dan sering terjadi. Kadang-kadang dengan masyarakat pendatang, kadang-kadang antara suku yang satu dengan suku yang lain di masyarakat Papua itu sering terjadi. Dan ini kadang-kadang sering dimainkan, konflik horizontal ini dimainkan oleh kelompok separatis untuk kemudian membenturkan dengan pemerintah atau negara Indonesia, lalu ujung-ujungnya minta merdeka. Pertanyaan yang kedua, apakah ada masyarakat Papua merasa ingin pisah? Ada masyarakat Papua yang ingin pisah dari NKRI, dan itu oleh kelompok separatis KNPB namanya, atau OPM, istilah organisasi separatis OPM itu yang dari dulu itu mereka ingin memperjuangkan Papua merdeka berdiri sendiri dari negara kesatuan Indonesia, tapi kemudian tokoh-tokohnya itu sudah yang berjuang selama puluhan tahun ada di Belanda, tinggal di Belanda, sekarang sudah kembali bahkan ikut membantu pemerintah Indonesia dalam proses perjanjian perdamaian waktu itu sidang umum PBB beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, tahun kemarin 2019 di Jenewa itu ada perjanjian yang ada di PBB yang itu kemudian itu sudah dianggap final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga bagaimanapun cara dan bentuk yang ingin dilakukan oleh sebagian kelompok kecil di Papua untuk meminta merdeka keluar dari NKRI itu tidak akan bisa karena di PBB itu sudah selesai, perjanjian itu sudah dianggap tuntas. Selain itu, Faisal Saimema selaku tokoh pemuda Papua mengatakan pemerintah saat ini akan mengedepankan Papua untuk tidak membenarkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia karena Papua tetap bagian dari Indonesia. Adanya suku, ras, dan agama dapat menyebabkan integrasi di Papua, dan ini merupakan tugas anak muda Papua untuk menjaga persatuan Indonesia di Papua dan membendung isu-isu yang dapat memecah belahkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sebagai masyarakat yang baik di dalam kesatuan Pancasila, agar dapat lebih bijaksana dalam menghadapi berita yang belum tentu benar ataupun hoax. Isu-isu rasis, isu-isu suku, isu-isu agama yang terjadi di seluruh belahan Indonesia.
Jadi jika kemudian ada saja isu agama atau ada saja isu suku yang muncul, katakanlah misalnya di Bangka Belitung, yang kemudian itu begitu nyata, maka isu itu akan direspon oleh sekelompok kecil separatis yang ada di Papua untuk mewujudkan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu menjadi kunci. Jika kemudian Papua lepas, maka kemudian Indonesia ini akan pelan-pelan tercerai berai. Kita tahu bahwa mulai dari kelompok kiri atau kelompok separatis itu menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Lalu kemudian terkait hoax, saya kira apapun bentuk hoax, khususnya kemudian terhadap integrasi Papua, wajib kita lawan. Saya kira wajib kita lawan. Kita tahu betul bahwa hoax ini akan menjadi materi pokok, menjadi cara utama yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis untuk bisa memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Perwakilan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung Masmudi Mahatma mengatakan, Papua harus dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif sosiologis negara dan mata batin negara. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, toleransi sudah menjadi tradisi dari dulu di Papua. Jika tidak mampu menghadang isu hoax, maka ini adalah kelemahan dari keimanan. Kalau Papua tergores, maka tubuh negara juga tergores. Maka Papua sebagai bagian dari roh negara tidak boleh lemah pada isu hoax apapun bentuknya. Apabila dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti, dapat dengan mudah memecah belahkan sebuah negara dan akhirnya tidak percaya intelek sosiologi bangsa. Pertama tentang Papua. Jadi kita ini harus melihat Papua itu dari dua perspektif, dari dua kacamata. Kacamata pertama adalah kacamata eksternal yang itu lebih dekat pada kacamata soal sosiologis ketatanegaraan kita. Namun kalau kita melihat pada mata batin kebangsaan kita, itu tidak boleh hal-hal semacam itu dikedepankan. Ya ayuhan nas inna ja'alnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi suku-suku, bangsa-bangsa, ras-ras yang kemudian ada di alam semesta itu sebetulnya merupakan sebuah proses peningkatan intelektualitas kita, kualitas kedirian kita, kualitas kehambaan kita. Nah, kalau pada konteks mata batin ini, maka insya Allah disintegrasi atau hoax itu meskipun digoreng juga tidak akan terlalu mempengaruhi yang namanya ancaman-ancaman disintegrasi. Nah, oleh karena itu, ya tentu sekali lagi mata batin kebangsaan ini harus kita kedepankan dalam melihat Papua. Papua sebagai sebuah konstitusi dalam konteks kenegaraan, sekaligus Papua sebagai bagian dari kebangsaan kita. Jadi kalau saya selalu ingat pesan statementnya Gus Dur waktu masih jadi presiden. Kalau Papua itu tergores, maka berarti tubuh kita sebagai bangsa Indonesia pun tergores. Artinya apa? Tidak boleh juga meskipun Papua itu jauh dari mata kita, jauh dari jarak kita, itu tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tubuh kita dalam konteks bernegara. Perwakilan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Bangka Belitung bersama sebagian generasi bangsa mengecam, menolak keras hoaksisasi, politisasi, diskriminasi, konflikisasi Papua di tengah pandemi COVID-19 belakangan ini. Dalam webinar kali ini dapat merajut kejernihan persepsi dan kualitas sikap keindonesiaan antara masyarakat lintas sosial, suku, ras, dan agama, serta mengikis gerakan berbasis hoax dan anti pemerintah baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, serta dapat menguatkan konspirasi, interaksi, dan edukasi keindonesiaan, sekaligus menggerus hoax dalam bentuk apapun terkait isu provokasi Papua. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kepulauan Bangka Belitung bersama sebagai generasi bangsa mengecam, menolak keras hoaksisasi, politisasi, diskriminasi, konflikasi,
Papua di tengah pandemi COVID-19 belakangan ini. Demikian pernyataan sikap bersama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus melindungi dan menguatkan serta mendikdayakan kita dan Papua demi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Pangkal Pinang, Pesona News melaporkan.